Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metano Giovanni Wet Santoso dari kelas G2 dengan NIM 098. Di sini saya dari jurusan D3 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Saya ingin menjelaskan tentang materi contoh soal batang tekan dan sambungan, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah struktur baja. Nah, langsung ke pembahasan, yaitu batang tekan dan sambungan. Namun, sebelum ke batang tekan dan sambungan, kita mesti tahu apa sih itu batang tarik dan apa itu batang tekan. Nah, teman-teman, batang tarik dan batang tekan adalah elemen struktur baja yang hanya memikul atau mentransfer gaya aksial tarik antara dua titik pada struktur. Kekuatan batang tarik ditentukan oleh seberapa luas suatu penampang secara efektif yang ikut serta memikul gaya aksial tarik tersebut. Nah, sedangkan untuk kekuatan batang tekan tidak hanya dipengaruhi kekuatan bahannya, akan tapi turut dipengaruhi bentuk geometris atau jari-jari penampang. Nah, itu tadi pengantar tentang batang tekan dan batang tarik. Untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soal sebagai berikut. Nah, soal batang tekan dan sambungan. Di sini dalam soal, lakukanlah evaluasi terhadap batang tekan dari profil siku ganda 45455 dengan panjang batang L 2,5 meter, ujung-ujungnya diikat dengan perletakan sendi-sendi, memakai plat kopel dengan ukuran tebal TP sama dengan 5 mm, tinggi H sama dengan 60 mm, tebal plat buhul, jarak antara kedua sayap 7 mm, dan dengan mutu baja BJ34. Nah, di sana juga diketahui data-datanya sebagai berikut, kemudian juga dilampirkan gambar. Nah, untuk pembahasannya, ada beberapa tahap untuk menyelesaikan evaluasi ini. Nah, yaitu adanya pemeriksaan tekuk lokal, adanya pemeriksaan nominal terfaktor, dan kemudian adanya pemeriksaan kestabilan profil tersusun. Nah, yang terakhir, kita harus memeriksa ukuran plat kopelnya. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus mengetahui atau memeriksa 4 poin ini, teman-teman. Kita lanjut saja. Nah, yang pertama pemeriksaan tekuk lokal. Di sini memiliki syarat yaitu B per T harus kurang dari 200 per akar FY. Nah, kita cari dulu B per T-nya yaitu 45 per 5 sama dengan 9. Kemudian untuk 200 per akar FY dimasukkanlah 200 per akar 210 yang mana itu dari mutu baja BJ34 sama dengan 13,8. Nah, maka di sini besar B per T-nya yaitu 9 dan 200 per akar FY-nya sama dengan 13,8. Dan artinya 9 kurang dari 13,8. Jadi untuk hal ini perhitungan kita sudah memenuhi seperti itu. Kita lanjut untuk pemeriksaan terhadap kekuatan nominal terfaktor. Kita periksa dulu dalam sumbu XX-nya, yaitu sumbu bahan. Yang mana lambda X sama dengan L Kx per Rx sama dengan 2500 per 13,5. Dihasilkanlah 105,2. Nah, di sini syaratnya harus kurang dari 200. Maka perhitungan kita juga sudah memenuhi. Kemudian di bawahnya ada lambda Cx sama dengan 1 per Pi dikali lambda X dikali akar Fy per E. Nah, dimasukkanlah 1 per 3,14 dikali 105,2 dikali akar 210 per 200.000 sama dengan 1,91. Nah, dalam perhitungan ini kita harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu untuk lambda C jika kurang dari sama dengan 0,25 maka omeganya nanti yaitu 1. Kemudian untuk lambda C apabila di antara 0,25 dan 1,2 maka omeganya haruslah 1,43 per 1,6 dikurangi 0,67 lambda C. Untuk lambda C apabila lebih dari sama dengan 1,2 maka omega yang kita pakai yaitu 1,25 lambda C kuadrat. Nah, perhitungan yang sudah kita lakukan menunjukkan angka 1,91. Jadi, untuk omega yang akan kita pakai karena lambda C lebih dari sama dengan 1,2 maka yang kita pakai yaitu 1,25 dikali lambda C kuadrat.
Nah, next. Lambda X sama dengan 1,25 kali lambda C kuadrat. Sama dengan 1,25 dikali 1,91 kuadrat sama dengan 4,56. Nah, dimasukkanlah ke rumus NN sama dengan AG kali FCR sama dengan AG dikali FY per omega X sama dengan 860 dikali 210 per 4,56 sama dengan 39.605 Newton. Maka kekuatan nominal terfaktor pada arah sumbu XX dimasukkanlah NU kurang dari Pn kali Nn sama dengan 0,85 dikali 39.605 Newton sama dengan 33.664 Newton dan dijadikan ke ton menjadi 3,37 ton. Seperti itu. Kita sudah mengetahui nilai sumbu XS-nya, kemudian kita hitung terhadap sumbu YY atau sumbu bebas bahan. Y total sama dengan 2 kali dalam kurung Y plus A kali setengah A kuadrat sama dengan 2 dikali dalam kurung 78.300 plus 430 dikali dalam kurung 0,5 dikali 32,6 kuadrat. Dan dihasilkanlah 365.093,4 mili. Di sana juga kita hitung RRY sama dengan akar Y total per AG sama dengan akar 395,93,4 dibagi 860 sama dengan 21,16 mili. Kemudian untuk lambda Y-nya dengan rumus LKY per RY sama dengan 2500 per 21,16 sama dengan 119,1. Nah, di sini haruslah dengan syarat kurang dari 200, maka 119,1 merupakan perhitungan yang memenuhi seperti itu. Nah, di sana juga harus kita ketahui lambda Y sama dengan akar lambda Y kuadrat plus M per 2 lambda 1 kuadrat. Nah, di mana M sendiri sama dengan 2, lambda 1-nya sama dengan LKY per N per R harus kurang dari sama dengan 50 dan L1-nya LKY per N dan LK-nya sendiri 2500 mili. Nah, next. Nah, di sini kita akan mengetahui lambda CY-nya yang mana sudah dicari dengan tabel trial and error. Diketahui lambda 1-nya 41,1 yang mana lambda Y sama dengan akar 119,1 kuadrat plus 2 per 2 dikali 41,1 kuadrat dan dihasilkanlah 125,0 yang mana kurang dari 200 maka sudah memenuhi. Nah, next untuk lambda CY-nya sama dengan 1 per P dikali lambda Y dikali akar FY per 2 per E sama dengan 1 per 3,14 dikali 125 dikali akar 210 per 200.000 dan dihasilkanlah nilai 1,29. Nah, di situ syaratnya harus menjadi 1,2 seperti itu. Kemudian maka omega Y-nya sama dengan 1,25 lambda C kuadrat dimasukkanlah 1,25 dikali 1,29 kuadrat sama dengan 2,08. Maka NN sama dengan AG dikali FCR sama dengan AG dikali FY per omega Y sama dengan 860 mm kuadrat dikalikan 210 MPa per 2,08 dan dihasilkanlah 86.826,9 Newton. Nah, jadi kekuatan nominal terfaktor pada arah sumbu YY NU kurang dari P N kali NN sama dengan 0,85 dikali 86.826,9 Newton sama dengan 73.802,9 Newton dan dijadikanlah ke ton menjadi 7,38 ton. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke lentur torsinya. Dengan cara kita harus mengetahui tegangan kritis tekuk lentur torsi. Felt sama dengan dalam kurung FCRY plus FCRZ per 2H dikalikan dalam kurung lagi 1 minus akar 1 min 4 FCRY dikali FCRZ dikali H dibagi FCRY plus FCRZ dalam kurung kuadrat seperti itu, dimana G sama dengan E
per 2 kali 1 plus V sama dengan 200.000 MPa per 2 kali dalam kurung 1 plus 0,3 sama dengan 76.923 MPa. Nah, di situ ada D aksen, ada B aksen. D aksennya menghasilkan 42,5 mili dan B aksennya 42,5 mili juga. Kemudian kita menghitung J-nya dari 2 dikali dalam kurung D aksen plus B aksen dikali T pangkat 3 per 3 dihasilkanlah 7083,33 mili. Kemudian ada R kuadrat sama dengan IX plus IY per AG plus X0 kuadrat plus Y0 kuadrat dihasilkanlah 268,18 mili. Maka H sama dengan 1 dikurangi X0 kuadrat plus Y0 kuadrat per R0 kuadrat dihasilkanlah 0,631862. Nah, maka Felt sama dengan dalam kurung 100,96 plus 2198,5 dibagi 2 dikali 0,631862. Dikalikan lagi 1 dikurangi akar 1 minus 4 dikali 196 dikali 2198,5 dikali 0,631862 dan dibagi 100,96 plus 2198,5 dan dikuadratkan dan dihasilkanlah VL sebesar 99,23 MPa seperti itu. Nah, diketahuilah NNLT-nya sama dengan AG kali VL sama dengan 860 dikalikan dengan perhitungan kita sebesar 98,23 MPa dihasilkanlah 85.337,8 Newton. Nah, maka di sini kekuatan nominal terfaktor lentur torsi NU kurang dari Pn kali NNLT sama dengan 0,85 dikali 85.337,8 Newton. Dihasilkan 7,2 ton. Nah, di sini kesimpulannya yang menentukan adalah tinjauan terhadap tekuk ke arah sumbu XX dengan kekuatan nominal terfaktor NU kurang dari 3,37 kN atau NU kurang dari 3,37 ton, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan ke poin ketiga. Nah, memang dalam pemeriksaan evaluasi ini kita perlu banyak pembahasan karena kita perlu mengevaluasi 4 poin. Nah, ini untuk yang C adalah poin yang ketiga yaitu pemeriksaan terhadap kestabilan profil tersusun. Di sini sudah disebutkan sebenarnya dalam pasal 9.3.6 SNI 31729/2002 menyatakan untuk menjaga kestabilan elemen-elemen penampang komponen struktur tersusun maka harga-harga lambda X dan lambda Y harus memenuhi. Nah, sebagai berikut, lambda X harus lebih dari sama dengan 1,2 lambda 1. Maka 185,2 tadi dimasukkan dan 185,2 lebih dari 1,2 dikali 41,1. Nah, dihasilkanlah lambda Y-nya lebih dari sama dengan 1,2 kali lambda 1 dan dihasilkan pula lambda 1 41,1 kurang dari sama dengan 50. Nah, maka untuk hal ini pemeriksaan terhadap kestabilan profil tersusun tersebut sudah memenuhi. Yang mana 185,2 lebih dari 49,3 dan 125,0 lebih dari 49,3. Nah, untuk yang terakhir yaitu pemeriksaan terhadap ukuran part couple. Di sini berpacu pada SNI 031729/2002 pasal 9.3 menyatakan bahwa kelangsingan terhadap sumbu bebas bahan lambda I hanya berlaku apabila IP per A lebih dari sama dengan 10 kali I1 per L1 di mana IP sama dengan 1 per 12 T kali H pangkat 3 dengan tebal couple T sama dengan 5 mm, tinggi H sama dengan 60 mm. Nah, kemudian IP-nya sama dengan 1 per 12 kali 5 kali 60 pangkat 3 sama dengan 90.000 mm pangkat 4. Nah, lalu ada I1-nya yaitu I minimum sama dengan 32.500 mm pangkat 4 dan kemudian L1 sama dengan
397,1 mili dan A sama dengan 32,6, maka 90.000 per 32,6 lebih dari sama dengan 10 dikali 32.500 per 357,1. Nah, dihasilkanlah 2760,7 yang lebih dari 910,1. Jadi plat couple ukuran 60 kali 5 mm telah memenuhi syarat. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini dalam soal tadi, untuk evaluasinya dan untuk memenuhi syaratnya, kita harus mengevaluasi dengan 4 step tadi. Nah, ternyata setelah diperhitungkan, ternyata plat couple ini sudah memenuhi syarat, teman-teman. Jadi seperti itu perhitungannya. Nah, memang sedikit panjang, cuman memang untuk memenuhi suatu syarat dalam suatu evaluasi, kita perlu pemeriksanya dengan 4 poin tersebut, seperti itu. Lalu kita next dengan perhitungan sambungan. Nah, tadi kita sudah mengevaluasi, saatnya kita beranjak ke perhitungan sambungan nih. Kita lanjutkan. Nah, masih bersangkutan dengan yang tadi, di sana ada kekuatan baut tipe tumpu batang 45455. Sambungan sayap kuat geser V PRFU dikali MAB sama dengan 0,75 dan dikalikan 0,4 dikali 3.400 dikali 2,5 kali 0,785 yang mana dihasilkan dari AB-nya seperempat PD kuadrat. Nah, dihasilkanlah 2001,75 kg. Kemudian untuk kuat tumpunya TP sama dengan P dalam kurung 2 DT kali FU sama dengan 0,75 dikali 2 kali 1 kali 0,5 dikali 3.400 dihasilkanlah 2.560 kg. Itu untuk sambungan sayapnya. Kemudian untuk sambungan badannya, kuat gesernya V dengan rumus yang sama dan dihasilkanlah 2001,75. Kemudian untuk kuat tumpu TPP 2DT kali FU kemudian sama dengan 0,75 dikali 2 kali 1 kali 0,5 kali 3.400 dihasilkanlah pula 2.550. Kita next. Nah, ini kita perlu mencari berapa sih banyaknya baut yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, kita masuk dengan rumus A profil kurangi A sayap sama dengan 4,3 yang mana merupakan 455 memiliki A profil 4,3 dikurangi 4,5 minus 0,5 dihasilkanlah 2,05 kg. Kekuatan profil penampang utuh TPFY dikali AG sama dengan 0,9 dikali 2100 dikali 8,6 sama dengan 16254 kg. Penampang berlubang T sama dengan PFO dikali AE sama dengan 0,9 dikali 3400 dikali 7,74 dihasilkanlah 23.684,4 kg. Maka diambil T yang terkecil yaitu 16.254 kg. Kemudian selanjutnya yang ditahan di sumbu sayap yaitu 4,5 dikurangi 0,5 per 8,6 dikali 16.254 dihasilkanlah 7.560 kg. Kemudian yang ditahan di sumbu badan yaitu 4,5 dikali 0,5 per 8,6 dan dikali 16.254 maka dihasilkan 4.252,5 kg. Nah, jadi kita untuk menentukan banyaknya baut ini kita masukkan ke dalam rumus jumlah baut sayap yaitu 7.560 yang tadi dikurangi 2001,75 sama dengan 3,8 buah dan dibulatkan menjadi 4 buah. Maka untuk baut di sayap sebesar 4 buah. Nah, untuk jumlah baut badan kita hitung dan masukkan lagi 4.252,5 kg per 2001,75 yang berasal dari perhitungan sebelumnya tadi. Nah, itu sama dengan 2,1 buah, maka kita bulatkan ke 2 buah. Nah, maka untuk sambungan ini kita memerlukan baut sebanyak 4 buah di sayap dan 2 buah di badan. Seperti itu. Nah,
Terima kasih untuk pembahasan kali ini dan untuk atensinya, pemirsa dan teman-teman semuanya. Dan tentunya saya sangat berterima kasih pada Ibu Riza selaku dosen dari mata kuliah struktur baja kali ini. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian materi tadi, dan saya juga berharap semoga orang-orang yang akan melihat video ini nanti mampu mengerjakan materi tentang batang tekan dan sambungan seperti itu. Sekian dari saya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.